Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kami kembali di Nilas Luhur. Kami ada berempat sekarang. Seperti sesi yang lalu ada Mas Arwono juga. Kali ini kita akan bahas tentang satu mitos yang dinamakan nazar, Mas. Aku mau langsung nih ya, jangan kelamaan, langsung tanya ke Mas Tommy. Definisi nazar seperti apa sebenarnya, Mas? Ya ucapan terima kasih kepada Sang Holik sebenarnya. Ucapan terima kasih ya. Berarti Istilah kata kita mempunyai tujuan apa, udah terlaksana, kita punya nadar buat apa? Berarti Istilah kata banyak kan anak kecil ya. Kalau anak kecil udah bisa, udah jalan, gua nadar. Ada yang buang permen, kacang, apa mau ngasih sedekah itu loh. berarti kejadian dulu apa nazar dulu ya, Mas? Nazar dulu ya. Nadar dulu. Nazar dulu ya. Baru ntar Pelaksananya setelah kejadian. Iya. Oke. Kan itu istilah kata doa, semoga anak saya bisa berdiri, setelah berdiri saya mempunyai ini buat Nyebar kacang. ini, mau nyebar kacang, mau sedekah sama anak yatim piatu, bisa semuanya kan. Artinya ini pengertiannya menurut Mas Tommy Ya bukan hanya itu, kalau usahanya lancar, gue usaha lancar, kalau lancar gue punya nadar buat ini. Betul loh. Adakah nadar juga bisa disebut nadar untuk secara pribadi tapi terucap secara batin diri sendiri seperti itu, Mas? Pasti mengetahui lahir batin pasti yang enggak, ungkap maksudnya itu enggak secara diomongan ke orang lain gitu. Enggak, itu kan itu pribadi ya. pribadi semua. Gitu ya. Kecuali sama keluarga sendiri loh. Gitu. Iya. Oke, tadi nazar selalu biasanya yang berkembang dalam cerita-cerita terus orang tua penuturnya dahulu. Kalau misalnya ada gitu kan tentu pelaksanakan setelah ini ya, sebuah kejadian harus dilaksanakan karena udah mengucapkan. Nanti kalau melanggar, umumnya biasanya kan kalau nggak ada terjadi ya kecelakaan atau apa misalnya, ingatnya biasanya ada ular yang datang ke rumah lah. Kebanyakan itu. Nah, kebanyakan itu mitosnya. Ular pasti disamperin ular. Apa hubungannya Mas Tuying sama ular? Sedangkan ular kan sekarang, kalau dulu memang ular itu peliharaannya para malaikat ya. Kalau sekarang kan cenderung ke sesuatu yang ini ya, Mas. Haluan kiri. Iya, haluan kiri. Seperti apa Mas Tuying? Ya sebenarnya tuh hanya mengingatkan saja, Mas, mengingatkan saja. Soalnya ini aku cerita pribadi ya. Iya. Pernah satu malam aku lagi jagongan nongkrong sama teman-teman. Terus neneknya itu teriak-teriak di dalam, ada ular seperti itu. Lah aku langsung masuk kan, takutnya mau gigit kan atau kena injak atau apa. Tapi ularnya cuma lempeng tok, tapi sebelum aku mau nyari gala atau apa buat nangkep itu lah, ngeluarin dari rumah, dia kira, ya Allah, katanya aku baru inget cucuku habis lulusan, jadi mau nyebar kacang sama bagi-bagi rezeki lah sama lingkungan. Lupa. Ini ular nadar, katanya ular nadar. Nggak apa-apa Yung, katanya seperti itu. Aku dilelai ya, nggak ada takutnya. Tak pegang begini, nurut Mas Tuying. Iya. Nurut terus anget begitu. Ularnya nggak nyatek, nggak begitu. Nah, seperti apa itu Mas? Ya itu Mas, sebagai pengingat aja. Pengingat yang pernah berujar. Pernah berujar. Ya, maksudnya kalau nada itu sebenarnya itu sama juga dengan janji. Betul. Sama sang pencipta. Nah kita nada, seumpama kayak ini, seumpama saya pengen punya motor, nih kalau saya bisa punya motor, saya pengen ngasih orang anak yatim. Ya agak keras sedikit Mas. Tapi setelah kita kebeli motor itu, tapi kita nggak ngasih. Lupa. Itu entar ada efeknya sendiri. Untuk mengingatkan. Satu untuk mengingatkan. Iya betul. Masalah kejadian itu sudah banyak yang kejadian. Iya. Masalah itu saya punya janji sendiri badan kita sama yang sang pencipta. Itu nada itu sebenarnya itu janji. Iya, janji ya. Ucapan janji. Sebuah janji yang memang harusnya ditepati. Seperti itu ya. Selagi masih hidup, ingatkan terus. Iya. Dan terus. Oke. Mas Tuying ada pengalaman sekelilingnya Mas Tuying atau apa yang berkaitan dengan? Ya dulu sih ada. Seperti apa Mas? Di keluarga ya ada. Cuman yang nazar itu bapak saya itu Mas. Dulu kakak saya kan sakit. Betul. Ya. Terus sakit ya lumayan parah sih ya. Terus bilang, kalau kamu sembuh, entah saya belikin sepeda. Iya. Ya kan.
Tahu-taunya bapak saya itu lupa. Selang berapa hari, 3 hari, malam ularnya datang mas. Ular lagi. Iya. Masuk rumah ya. Masuk ke rumah, pas di kamarnya bapak saya. Iya, Di biasanya depan pintunya lagi. ular gitu itu loh. yang datang selalu menuju dekat sama orang yang mengucapkan Iya. ular ya. Gitu. Iya, betul. Ularnya padahal kecil loh mas. Ya sedentik lagi nih, jari gitu loh. Makanya kadang orang menyebutnya ular nadar Iya. gitu ya, karena biasanya setelah kayak gitu ada nazar mengingatkan. Tahu-taunya besok langsung beli sepeda. Besoknya paginya gitu loh, langsung beli sepeda. Ya ada hikmah di situ. Ular terkenal dengan kelicikannya ya, tapi dia dengan kelicikannya, dengan bisanya apa, tapi dia mengingatkan manusia untuk menepati janjinya gitu. Kebanyakan manusia kan pasti lupa, nggak ada yang nggak lupa. Benar. Masalah kalau masalah nadar itu satu bukti janji kita sendiri. Kadang kita ngucapin ke semua orang, ada, jadi semua orang itu tahu supaya ada. Cuman jadi itu sebenarnya sih kayak orang itu gimana ya, dia ngungkapin kayak sepatan gitu, dalam arti kayak kesempatan itu ngerasa gitu. Dalam arti ngerasa itu Rasanya orang gitu itu kan. katanya mau semama ini kebeli itu katanya mau Berbagi. berbagi ini mau berbagi apa, Ternyata enggak. Nanti dicap nggak baik ya, Nggak baik, ucapannya nggak bisa dipegang. Iya. Kenapa kalau nadar itu belum dikeluarkan, semua kita mau ngasih pemberian, mau ngasih anak-anak yatim atau mau ngasih apalah, Sesuatu atau mau lah ya. nyebar kacang, itu sebelum dilaksanakan itu biasanya Ada ada aja efek yang aja. datang ular kayak apa, pasti itu tiap hari dibutuhin terus. Tapi kalau sudah selesai hajatnya terus kita langsung keluarin itu nadar Nadarnya. itu, kita semua mau ngasih berbagi, kita langsung berbagi, ya enggak sebenarnya. Tadi Ada yang mengganjal di hati lah pokoknya. Intinya. Pasti ada keresahan sendiri. Tadi ada yang menarik diungkapin sama Mas Tommy, bahwa ular umumnya itu ya, kita sama-sama tahu ini simbol binatang yang licik, itu banyak tipu daya lah seperti itu. Tapi kok ini malah jadi pengingat untuk seorang yang melakukan nadar. Sebenarnya ini apa hubungannya ini mas? Maksudnya adakah ini ular itu memang ular secara dohir atau ular yang berbeda mas? Monggo. Mas Tuyung ya bagiannya dulu. Iya, emang berbeda mas, itu ular-ular yang goib mas. Goib ya. Goib. Ya kadang ya sebangsa jin. Jadi dia yang datang, karena dia yang datang bisa menyesatkan. Kita datangin ular siluman loh, itu loh. Tapi kalau orang yang beriman, oh ini teguran dari Gusti Allah, kau punya nadar belum Iya, ditunjukkan. tergantung orangnya mas. Berarti tetap ada dua sisi ya. Ada sebuah sisi lah. Tapi ada kebaikan di situ, mengingatkan lah ini. Berarti dari hal yang tadi persepsinya, oh ular ini sesuatu yang nggak baik, itu justru bisa memunculkan sesuatu yang baik ya, pengingat ya, seperti itu ya. Karena ular juga dulunya salah satu kesukaan para malaikat ya. Benar. Nabi Musa ya, Benar. beralih fungsi menjadi bangsa siluman ya kan, yang menyesatkan. Berarti kalau ditranslasikan dalam kehidupan sehari-hari, kalau saya mungkin begini, ada kejadian yang buruk, nggak semata itu buruk, tapi kita bisa ikhtibar dari kejadian itu ya mas, untuk lebih baik supaya nggak seperti itu. Ya kan ada kadang ular masuk, kalau kamu ular benar keluar dari sini, kalau kamu bukan ular kamu Iya keluar. benar. Kadang kan ada yang bisa keluar sendiri Keluar. karena dia bermaksud kan mengetahui ya mas. Ada yang kayak gitu. Iya benar. Ada yang enggak ya ada. Tapi kalau udah masuk rumah, kadang kan orang takut ini jadi-jadian apa. Kalau udah masuk rumah, matiin aja. Matiin, Iya ya kan, iya, simpel. Bahaya. Daripada bahaya. Ya, memang boleh kalau dimatiin. Kalau udah masukin rumah. Ini masalah kalau percaya nadar itu umumnya itu yang datang itu Ular sih, iya, memang. dari dulu. umumnya itu Mungkin kalau di daerah lain tapi mempercayainya bukan ular, mungkin yang datang bukan ular ya mas ya. bukan, biasanya itu malah nih bencana Oh ada. Ada Pengingat keluarga ya. itu sendiri musibah lah. yang Musibah, nadar. ya. Berarti tergantung kaitannya sama yang diyakini ya. Iya. Tetap. Ya istilah dia pernah dengar kalau nadar saya udah pernah ngucap nadar.
tapi nggak dirasain kata si A ntar ada kejadian gini-gini ya seperti ada ular apa ntar anak sakit apa timbulnya kayak gitu. Intinya sebenarnya ada musibah. Baik. Oke, tadi diungkap di awal bahwa nazar itu adalah ya janji. Dan sebaik-baiknya janji adalah ya ditepati, dilaksanakan. Satu tadi kaitannya kita hubungannya sama yang di atas, janji disaksikan harus dituntaskan. Yang lainnya kalau terucap sama lingkungan untuk menjaga nama baik kita, nama baik keluarga kita, seperti itu ya Mas ya. Mas Tuying, ada tambahan nggak ini Mas? Nggak ada. Cukup. Oke. Mas, itu ya. Ini tadi sekilas kita bahas tentang nazar, semoga ada manfaat yang kita bahas ini, semoga ada kebaikan yang bisa kita sampaikan, dan kita sekali lagi minta maaf atas segala ucapan kita, mungkin ada yang Kekurangan berkenan ya. Kami rasa cukup, dan semoga kita selalu dalam keadaan baik, selalu mendapat kebaikan dari yang paling baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.